Halo sahabat cerdas, berjumpa kembali dalam kelas matematika. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh terkait bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Selamat mengikuti. Contoh yang pertama, andaikan kita memiliki bentuk X kuadrat dikurangi 81 sama dengan 0, maka langkah selanjutnya, kedua ruas kita tambah dengan 81 sehingga diperoleh persamaan yang ekivalen, yaitu X kuadrat sama dengan 81. Selanjutnya, agar X kuadrat berubah menjadi X saja, maka kedua ruas kita tarik akar sehingga diperoleh X sama dengan plus minus akar dari 81. Oleh karena itu, kita akan memiliki X sama dengan plus minus dari 9 dan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 81 sama dengan 0 adalah X sama dengan 9 dan X sama dengan negatif 9. Ingat, mengapa tadi X-nya diambil dari plus minus akar 81? Karena jika X itu kita kuadratkan, maka 9 kuadrat hasilnya 81, demikian pula negatif 9 dikuadratkan juga 81. Maka nilai X-nya ada dua macam. Contoh berikutnya, yaitu andaikan kita memiliki X kuadrat dikurangi 121 sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita ubah menjadi X kuadrat sama dengan 121, kemudian kita tarik akar sehingga diperoleh X sama dengan plus minus akar dari 121 atau X-nya sama dengan plus minus 11. Sehingga kita peroleh akar dari X kuadrat dikurangi 121 sama dengan 0 adalah X sama dengan 11 dan X sama dengan negatif 11. Contoh yang ketiga, andaikan kita memiliki X kuadrat ditambah 16 sama dengan 0, maka sesuai contoh yang tadi, X kuadrat sama dengan negatif 16. Nah, dalam hal ini, X-nya mestinya diperoleh dari plus minus akar negatif 16. Akan tetapi, akar dari bilangan negatif itu nilainya imajiner atau tidak nyata, sehingga di sini kita belum bisa menentukan akar dari X kuadrat plus 16 sama dengan 0. Oleh karena itu kita hanya dapat menyimpulkan akar-akarnya tidak nyata. Contoh yang keempat, kita memiliki bentuk persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita pisahkan konstantanya ke ruas kanan sehingga diperoleh bentuk persamaan yang baru, yaitu X kuadrat ditambah 8X sama dengan negatif 16. Kemudian, karena koefisien X ini adalah 8, maka langkah berikutnya kita tambahkan kedua ruas ini dengan kuadrat dari setengah kali koefisien X. Nah, dapat kita amati. Karena koefisien X ini 8, maka kedua ruas kita tambahkan kuadrat dari setengah kali 8. 8-nya berasal dari koefisien X. Nah, kalau ruas kiri ditambah kuadrat dari setengah kali 8, maka supaya tetap ekuivalen, ruas kanan pun juga kita tambah bilangan yang sama, sehingga kita peroleh persamaan yang baru, X kuadrat ditambah 8X ditambah 4 kuadrat untuk ruas kiri, sedangkan ruas kanan negatif 16 ditambah 4 kuadrat. Berikutnya kita peroleh ruas kiri sama dengan X plus 4 kuadrat, sedangkan ruas kanannya adalah negatif 16 ditambah 16. Nah, bentuk ini kalian juga dapat mengubahnya dari bentuk kuadrat sempurna. X plus 4 kuadrat itu kalau dijabarkan kembali akan menjadi
X kuadrat menjadi X kuadrat, kemudian 2 kali X kali 4 adalah 8X ditambah 4 kuadrat. Jadi ini adalah dua bentuk yang senilai. Kemudian kita peroleh persamaan yang baru, X plus 4 kuadrat sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan plus minus akar dari 0. Akar dari 0 tentu saja 0 saja, sehingga X-nya sama dengan min 4 plus minus 0. Nah, oleh karena itu, baik nilai X1 maupun X2-nya akan memiliki nilai yang sama, yaitu negatif 4. Nantinya kita sebut persamaan X kuadrat plus 8X plus 16 sama dengan 0 ini memiliki akar yang kembar, yaitu negatif 4. Berikutnya, contoh yang kelima. Andaikan kita memiliki bentuk X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama sama, kita pisahkan konstantanya sehingga menjadi X kuadrat ditambah 7X sama dengan negatif 6. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah kali koefisien X. Koefisien X-nya tadi kan 7, sehingga kita tambahkan kuadrat dari setengah kali 7. Ruas kiri maupun ruas kanan ditambah komponen yang sama, sehingga diperoleh persamaan yang baru, yaitu X kuadrat ditambah 7X ditambah 7 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 6 ditambah 7 per 2 dikuadratkan. Nah, ruas kiri ini merupakan bentuk kuadrat dari X ditambah 7 per 2 dikuadratkan. Sedangkan untuk ruas kanan negatif 6 tetap, 7 per 2 kuadrat hasilnya adalah 49 per 4. Nah, karena ruas kanan ini mengandung unsur pecahan, maka operasi penjumlahan harus kita samakan penyebutnya dulu. Kalau negatif 6 ini penyebutnya 1, sedangkan 49 penyebutnya 4, maka kita jadikan mereka berpenyebut 4, sehingga kita peroleh persamaan yang baru, X plus 7 per 2 dikuadratkan sama dengan negatif 24 per 4 ditambah 49 per 4. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka nanti kita tinggal menjumlahkan nilai pembilangnya, sehingga diperoleh persamaan yang baru, X plus 7 per 2 kuadrat sama dengan 25 per 4. Selanjutnya, kedua ruas kita tarik akar sehingga diperoleh X ditambah 7 per 2 sama dengan plus minus akar dari 25 per 4. Nah, akar dari 25 per 4 itu sendiri adalah 5 per 2. Kemudian kita pindahkan 7 per 2 ke kanan dari positif jadi negatif, sehingga diperoleh X-nya adalah negatif 7 per 2 plus minus 5 per 2. Oleh karena itu kita punya dua nilai X. Untuk X1-nya adalah negatif 7 per 2 ditambah 5 per 2. Hasilnya adalah negatif 2 per 2 atau negatif 1. Adapun untuk nilai X2-nya adalah negatif 7 per 2 dikurangi 5 per 2 atau sama dengan negatif 12 per 2, diperoleh negatif 6. Oleh karena itu, nilai akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 7X plus 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 6. Untuk posisi X1 ataupun X2 ini boleh ditukar. X1-nya yang negatif 1, X2-nya yang negatif 6, atau sebaliknya X1-nya yang negatif 6, berarti X2-nya yang negatif 1. Untuk contoh yang ke-6, andaikan kita memiliki persamaan 3X kuadrat dikurangi 8X ditambah 5 sama dengan 0. Kita lihat di sini, koefisien X kuadrat tidak sama dengan 1, maka langkah pertama kita bagi kedua ruas ini dengan 3, sehingga diperoleh persamaan yang baru, yaitu X kuadrat dikurangi 8 per 3X ditambah 5 per 3 sama dengan 0.
Langkah berikutnya kita pisahkan yang punya konstanta sehingga diperoleh X kuadrat dikurangi 8/3 X sama dengan negatif 5/3. Selanjutnya, karena koefisien X di sini negatif 8/3, maka kedua ruas kita tambah dengan setengah kali 8/3 dikuadratkan. Ruas kanan juga sama. Kemudian tanda negatifnya tadi tidak perlu kita sertakan, karena kalau bilangan negatif dikuadratkan nanti hasilnya sudah pasti positif. Sehingga cukup saja kita tulis setengah kali 8/3 dikuadratkan. Di sini juga sama. Sehingga diperoleh persamaan yang baru, yaitu X kuadrat dikurangi 8/3 X ditambah 4/3 kuadrat sama dengan negatif 5/3 ditambah 4/3 kuadrat. Ingat ya, 8 dengan 2 ini punya FBB 2, sehingga sama-sama dibagi 2 akan muncul 4 ya untuk pembilangnya, kemudian penyebutnya tinggal 3 saja. Selanjutnya kita peroleh persamaan yang baru, yaitu X dikurangi 4/3 kuadrat sama dengan negatif 15/9 ditambah 16/9. Ini untuk 5/3-nya sekalian kita samakan penyebutnya ya. Karena 3 kuadrat hasilnya pasti penyebutnya 9, maka kita ubah sekalian. Penyebut dari 5/3 ini kita jadikan berpenyebut 9, sehingga akan berubah menjadi 15/9. Pembilang dan penyebut dikalikan 3. Kemudian diperoleh bentuk yang baru, X dikurangi 4/3 kuadrat sama dengan 1/9. Nah, kalau kedua ruas kita tarik akar, maka kita peroleh X dikurangi 4/3 sama dengan plus minus akar dari 1/9. Akar dari 1/9 adalah 1/3, sehingga menghasilkan persamaan yang baru, negatif 4/3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 4/3. Adapun plus minus akar dari 1/9 menjadi plus minus 1/3. Oleh karena itu X1-nya kita peroleh dari 4/3 ditambah 1/3 menjadi 5/3. Adapun untuk X2-nya kita peroleh 4/3 dikurangi 1/3 sama dengan 3/3 atau 1. Jadi akar-akar dari persamaan 3X kuadrat dikurangi 8X ditambah 5 sama dengan 0 adalah X1-nya sama dengan 5/3 dan X2-nya adalah 1. Demikian anak-anak. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih.